Kemelut antara Farhad Abbas dan Ahmad Dhani akhirnya memasuki babak baru. Sidang perdana pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai buntut kicauan nyinyir Farhad di dunia maya. Dhani yang tak terima dikatai Farhad sebagai orang tua bodoh karena telah membiarkan putra ketiganya Dul mengendarai mobil memperkarakan Farhad hingga menjadikannya tersangka. Lantas bagaimana reaksi Farhad menanggapi sidang perdananya melawan Dhani? Ini kan sebenarnya persoalan hanya kritik. Kenapa ada kritik bapak bodoh? Karena Dhani ngasih anaknya kunci mobil, belikan mobil, anaknya nabrak mati 7 orang, ya kan? Ya kalau masyarakat punya tanggapan, apalagi saya sebagai pengacara MAIA, ya, yang punya hak untuk mengawasi dan melaporkan Dhani dalam kasus pidana maupun berbicara di media elektronik, media cetak, ya saya mengatakan itu yang sebenarnya. Tapi ditanggapi lain dengan ada emosi sehingga ini perbuatan jadi berlanjut. Nah, tapi Dhani melalui pengacara yang tidak pernah disumpah yang namanya Ramdan itu membuat satu opini seolah-olah Farhad harus dipenjara, kalau nggak penjara dipukul. Nah, itu kita sudah daftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok sidangnya. Nah, jadi upaya minta maaf, Dhani selalu mengatakan saya sudah memaafkan Farhad tapi maunya dipenjara. Itu aja omong-omongannya dari dulu. Sehingga kita minta ada keadilan agar tindakan saya itu dianggap sebagai satu tindakan advokasi, ya, sebagai yang memiliki hak imunitas sebagai advokat, kemudian ya sebagai kritik sosial yang memang tidak boleh diartikan dalam kata per kata dalam ahli bahasa, tapi harus dari rangkaian cerita dan peristiwa. Nah, jadi maksud saya janganlah persoalan kecil sampai seolah-olah mau mengadili Farhad Abbas seperti apa. Anaknya aja menjarain mati orang 7 kok. Harusnya Dhani minta tobat, diganti nyawa pun tidak sesuai dengan apa kehilangan dari Farhad. Jangan hanya berpikir sudah ngasih uang, mau sekolahkan sampai S3. Ini kan terlibat anak nikah siri pun diembat-embat juga seolah-olah kan. Pokoknya Dhani lebih mengejek daripada saya. Saya hanya minta keadilan kepada majelis. Status tersangka saya yang 2 tahun ini terlalu kelewatan. Gitu aja. Memang kritik. Sebenarnya mau dihajar tapi kita nanti masuk penjara. Jadi udahlah. Yang namanya begal aja dipukul kok, apalagi orang bunuh orang, nabrak orang mati. Sama keras kepalanya dengan Dhani, Farhad tak diam saja. Tak terima dijadikan tersangka hanya karena sebuah kritikan, Farhad menyerang balik Dhani dan kuasa hukumnya dengan perkara perdata. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 60 miliar jumlah yang dituntut Farhad dari Dhani dan pengacaranya. Entah siapa yang akan memenangkan pertarungan sengit tersebut di pengadilan. Babak persidangan Farhad dan Dhani masih panjang, sampai nanti saatnya sang hakim ketuk palu. Ditunda hari tanggal 13, pihak kepolisian nggak hadir hari ini. Tuntutan senilai uang. Itu kasus perdata besok. Nah, nanti sekitar 60 miliar 500 juta buat Dhani, 60 miliar 500 juta buat Ramdan. Nah, karena kita anggap dia pengacara ilegal. Betul. Makanya kalau tidak mau dikritik, ya jangan kasih anak mobil nabrak mati 7 orang, kan kira-kira seperti itu. Lama bercerai, Farhad baru menuntut harta gono gini dari Nia. Ada apa? Simak selengkapnya di Cumi Camp.